kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Ya, suara saya tidak terlalu bagus, tapi saya mau menyanyi untuk Anda dan untuk Tuhan. Lagunya seperti ini, singkat saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadi lirik lagu singkat ini sebenarnya memberikan pesan yang mendalam kepada kita, bahwa Tuhan Sang Pemberi hidup itu menganugerahkan hidup dengan kesempatan yang ada di dalamnya, supaya kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan sesama, supaya hidup kita itu tidak jadi kutuk, tapi jadi berkat bagi banyak orang dan juga untuk diri kita sendiri. Sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini pada intinya juga berbicara tentang hal yang sama, yakni tentang kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita. Terutama dalam konteks Injil dan bacaan-bacaan hari ini, Tuhan mau supaya setiap manusia itu menggunakan anugerah kesempatan hidup yang ada, terutama bagi mereka kita semua yang mungkin sering jatuh dalam dosa, supaya segera bertobat, membarui cara hidup kita yang tidak baik, supaya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, hidup dalam kasih dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan hari ini, suatu kitab yang berisi tentang kebijaksanaan hidup, itu dikisahkan tentang Allah yang akan mengadili setiap orang itu menurut perbuatannya. Jadi kalau orang baik, orang saleh, itu disenangi oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan. Tapi orang jahat itu akan dihukum oleh Tuhan. Namun satu hal yang menarik dari bacaan pertama ini, dalam bacaan ini, yakni adalah bahwa keadilan Tuhan itu berbeda dengan keadilan manusia. Allah itu mengasihi dengan penuh kasih. Allah itu mengadili dengan penuh kasih. Karena itu keadilan Allah yang berdasarkan kasih kepada setiap orang itu tercermin dalam perbuatannya. Jadi orang yang baik dipuji, orang yang jahat tidak langsung dihukum, tapi diberikan kesempatan, bahkan diampuni. Hal ini juga sebagaimana yang diingatkan kepada kita lewat Mazmur hari ini. Salah satu ayatnya yang mengatakan demikian, Tuhan, Engkau sungguh baik dan lemah lembut serta suka mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diwartakan dalam bacaan pertama dan Mazmur hari ini mendapat peneguhannya lewat Yesus Kristus sendiri, lewat sabdanya dalam Injil hari ini. Penginjil Matius itu secara baik sekali memaparkan kepada kita tentang suatu kisah di mana Yesus mengajar kepada banyak orang tentang kerajaan Allah dengan menggunakan suatu perumpamaan yakni tentang gandum dan lalang. Jadi kisahnya seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, ada seorang tuan kebun. Itu dia menaburkan benih baik di ladangnya, yaitu gandum. Tapi para pekerja yang bekerja di ladangnya itu melihat bahwa ternyata muncul juga benih jahat yakni lalang. Karena itu para pekerja bertanya langsung kepada tuan kebun, "Tuan, dari mana datang lalang ini? Bukankah yang Tuhan taburkan di ladang ini hanya benih yang baik? Maukah Tuhan supaya kami segera mencabut lalang ini dari ladang ini?" Tapi Tuhan itu menjawab apa? Tuhan mengatakan, benih yang jahat itu ditaburkan oleh seorang musuh.
Dan jangan dulu mencabut lalang itu, tetapi biarkanlah keduanya bertumbuh sampai musim menuai tiba. Saat itu kumpulkan terlebih dahulu lalang itu, ikat dan bakar. Sedangkan gandum kumpulkan dan letakkan dalam lumbung. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini sebenarnya sudah banyak kali diutarakan kepada kita. Dan Tuhan Yesus juga dalam Injil ini menjelaskan arti perumpamaan ini. Itu seperti ini. Jadi Tuhan kebun itu diibaratkan sebagai Allah sendiri. Lalu ladang itu adalah dunia ini, terutama dengan di sini yakni manusia. Gandum itu ialah orang baik. Lalang ialah orang jahat, dan benih yang ditaburkan yakni firman Tuhan. Jadi gandum ini orang baik yang bertumbuh menurut firman Tuhan. Sedangkan lalang yakni orang jahat yang bertumbuh dan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Para pekerja yakni para malaikat Allah. Lumbung itu adalah kerajaan surga, dan api yang digunakan untuk membakar lalang ialah neraka. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dari penjelasan Yesus mengenai perumpamaan ini, itu dapat langsung kita mengerti tentang bagaimana gambaran kerajaan Allah itu. Namun satu hal yang menarik dari perumpamaan ini ialah yakni pada bagian di mana para pekerja itu bertanya kepada Tuhan itu, maukah Tuhan supaya sekarang juga kami mencabut lalang ini dari antara gandum-gandum ini? Tapi apa yang dijawab Tuhan itu? Jangan, biarkanlah dahulu keduanya tumbuh bersama hingga waktu menuai tiba. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu memperhatikan semua orang, bahwa mereka yang berdosa, mungkin juga termasuk kita, itu tidak langsung dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan memberikan kesempatan, peluang bagi kita di masa depan. Supaya apa? Mari memperbaharui cara hidup kita yang kurang baik menjadi baik, supaya mungkin saja kepada kita yang berdosa tidak langsung dihukum, tapi diberikan kesempatan supaya belajar juga mungkin dari orang-orang baik yang ada ini, melihat cara hidup mereka, belajar juga dari santo-santa, supaya memperbaharui cara hidup kita menjadi lebih baik, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu berlaku adil dengan kasih untuk semua manusia. Kasih Tuhan itu tidak hanya dikhususkan kepada beberapa pihak dan yang lain tidak. Kasih Allah, keadilan Allah, anugerah yang Tuhan berikan itu bukan hanya kepada mereka yang hidupnya sejahtera, makmur, kaya, punya oto, PNS, hidup baik-baik saja tidak ada persoalan, atau hanya kepada mereka yang miskin saja menderita hidupnya susah dan lain-lain. Tapi kasih Tuhan itu adil untuk semua orang. Tapi dalam hidup kita setiap hari, terkadang kita manusia ini manusia lemah, jatuh dalam dosa karena ada iblis yang datang untuk mencobai dan menggoda kita. Dosa itu sama dengan sekat pemisah antara Allah dan manusia. Jadi ketika seorang itu jatuh dalam dosa, itu dia terpisah dari Allah. Konsekuensinya apa? Yakni bahwa ketika orang jatuh dalam dosa, orang tidak akan hidup bersama dengan Allah. Orang tidak akan merasakan kebahagiaan yang Allah tawarkan kepadanya di hidup sendiri. Kendati demikian, saudara-saudari yang terkasih, keadilan Allah itu tetap berlaku sepanjang segala abad. Allah tetap mengasihi manusia apapun yang terjadi. Untuk memahami keadilan Allah ini, ada satu cerita yang bagus. Misalnya diceritakan seperti ini. Ada seorang bapaknya yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. 2 orang anak ini anak yang sudah kuliah, yang sudah dewasa. Satu ini anak kecil SD kelas 2. Bapak ini hendak memberikan kepada mereka 4 potong roti untuk kita. Masing-masing sudah dapat 1. Tinggal 1 potong roti. Pertanyaannya, roti yang satu ini akan diberikan kepada kita. Dan ternyata roti itu, ayah itu memberikan roti yang sepotong lagi sisa itu kepada anak yang kecil. Alasannya apa? Yakni karena anak itu lebih membutuhkan. 2 orang ini sudah dewasa. Inilah gambaran tentang keadilan Allah. Jadi Allah itu mengasihi manusia itu dengan porsi masing-masing. Allah itu memberikan kasihnya terutama kepada mereka yang kecil, yang berdosa. Dengan tujuan Allah mau mengangkat martabat manusia ini untuk kembali setara. Supaya apa tujuannya? Yakni
supaya manusia mendapat keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, dahulu kala itu manusia itu jatuh dalam dosa, tapi karena kasihnya Allah itu mengutus putranya sendiri untuk datang menebus dosa-dosa kita dengan cara disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Salib itu ibaratkan lambang, ibaratkan jembatan penghubung kembali antara manusia dan Allah. Ketika Yesus itu mati dan merentangkan tangannya seperti ini di kayu salib, itu melambangkan dan menandakan bahwa Ia dengan dirinya sendiri memperdamaikan hubungan kasih antara Allah dan manusia. Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman modern ini, dengan adanya begitu banyak tawaran duniawi yang menggiurkan, itu banyak orang secara tidak bijaksana itu menggunakan hal ini. Karena itu membuat orang jatuh dalam dosa. Mungkin juga termasuk kita melihat banyak perkembangan dunia yang menggiurkan, selingkuh di mana-mana, HP tidak mau ini dan sebagainya, mesti paksa dapat uang beli HP, pencuri dan lain-lain. Orang tidak bijaksana dalam melihat tawaran-tawaran ini. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini menjadi tanda nyata kasih Allah untuk manusia. Dalam gereja itu ada sakramen pertobatan. Ini adalah anjuran, ajakan, tawaran dari Kristus dalam diri gereja untuk kita sekalian. Siapa saja yang berdosa, Kristus rindu, Allah mau supaya berdamai dengan manusia. Allah menunggu kita untuk mari datang, berjumpa dan berdamai dengannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kata-kata yang bagus seperti ini. Orang kudus itu punya masa lalu, tapi orang berdosa itu punya masa depan. Apa artinya? Jadi segala perbuatan, kata-kata, cara hidup dari orang kudus, misalnya seperti santo-santa, para martir, dan lain sebagainya yang terpuji di mata Tuhan dan manusia, itu selalu dikenangkan secara turun-temurun dari dahulu kala hingga kini. Tapi kita orang berdosa itu punya masa depan. Apa artinya? Itu yakni bahwa kita punya peluang, kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita, supaya pergunakan dengan baik. Kalau sudah berdosa, mari kesempatan ini bertobat, perbaharui kelakuan cara hidup kita yang buruk di masa lalu, supaya lebih dekat pada Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya yakni tergantung kita. Apakah sekarang dengan sabda Tuhan ini, dengan tawaran Allah ini, maukah kita supaya gunakan kesempatan hidup ini dengan baik? Ataukah acuk-acuk biar saya hidup begini, nanti semua mati kalau berdoa. Tapi hendaknya kata-kata Tuhan dalam perumpamaan Injil tadi itu mengingatkan kita, jangan sampai kita terlalu, jangan sampai kita diakhiri oleh Tuhan pada akhir zaman. Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup setiap hari, secara konkret itu kita bisa melihat berbagai macam perubahan yang ditujukan oleh orang-orang, saudara-saudara kita. Misalnya ada yang dahulunya dicap sebagai, ya katakan orang-orang tua, terutama lansia, itu dikatakan dulu itu nakal minta ampun, penjahat, suka bikin kacau di mana-mana, malas masuk gereja, sekakar minta ampun. Tapi kemudian dalam hidupnya ketika sudah tua, terutama lanjut usia, itu mengalami perubahan hidup. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, ini contoh yang baik untuk kita, bahwa peluang yang kita punya yang dianugerahkan Tuhan itu hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk merubah cara hidup kita. Karena itu sabda Tuhan hari ini lewat bacaan-bacaan kitab suci kiranya menjadi suara Tuhan untuk kita, pengingat bagi kita sekalian, untuk mari gunakan kesempatan hidup ini dengan baik, memperbarui cara hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama, memuji Tuhan lewat doa dan perbuatan baik. Supaya semakin banyak orang melihat perbuatan yang baik yang kita tunjukkan, makin banyak orang pula yang memuliakan Allah di surga. Karena itu dalam kesempatan ini marilah kita berdoa, sertakanlah juga Roh Kudus sebagaimana diwartakan Paulus dalam bacaan kedua, supaya Roh Kudus membantu kita berdoa dengan segala keluhan dan harapan-harapan kita, supaya memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama,
supaya hidup kita itu tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kita, keluarga kita, supaya hidup kita memperoleh jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga demikian. Amin.